Double Pelangi di Pupuk Barat Daya, Malaka. Kabupaten Malaka dalam peradaban status sosialnya. Banyak data-data yang saya harus sampaikan kepada masyarakat Malaka. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka, Kapolres Malaka, Dandim 1605 Belu, Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua, Saudara Sekretaris Daerah beserta para pejabat sipil lingkup pemerintah Kabupaten Malaka, Komandan Satgas Pantas RI RDTL, Danyon Rider 744 SYB, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka, Ketua Bayangkari Polres Malaka, Ketua Persid Chandra Kirana Belu, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Malaka, tokoh agama, tokoh masyarakat, para guru, para siswa, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, para pimpinan partai politik tingkat Kabupaten Malaka, Ketua Komite Perjuangan Pembentukan Kabupaten Malaka bersama anggota, Ketua Tim Independen Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Kabupaten Belu, para pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan LSM, pers dan media massa, ibu bapak hadirin yang saya hormati, dan segenap Putun Renu Rai Malaka yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian, dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita memperingati hari ulang tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dalam upacara yang diselenggarakan di tingkat kabupaten dan kecamatan se-Kabupaten Malaka. Kita semua bercermin memandang sejarah dan mengapresiasi perjuangan para leluhur yang telah berkorban demi menggapai kemerdekaan Indonesia. Saya mengajak kita semua tak henti-hentinya bersyukur atas anugerah proklamasi kemerdekaan yang telah kita terima sejak 78 tahun silam. Atas nama pemerintah Kabupaten Malaka, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam upacara memperingati hari ulang tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Malaka. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang sudah menyemarakan momen bersejarah ini dengan mengambil bagian dalam seluruh rangkaian kegiatan. Bapak Ibu Saudara-saudari hadirin yang saya hormati, hari ini Kamis 17 Agustus 2023, bangsa Indonesia di seluruh pelosok tanah air memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno 78 tahun yang silam di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta 17 Agustus 1945. Kita memperingati hari ini, hari kebebasan bangsa kita dari cengkraman penjajahan, dari segala bentuk penindasan, penguasaan, dan penghisapan bangsa asing. Peristiwa itu merupakan puncak perjuangan dari suatu rangkaian panjang perjuangan melawan penjajah. Perjuangan tanpa kenal lelah, penuh pengorbanan jiwa dan raga dari seluruh lapisan masyarakat bangsa Indonesia. Tetapi apa artinya peringatan hari proklamasi itu bagi kita sekarang ini? Putun Renu Rai Malaka yang saya banggakan. Memperingati berarti merenungkan sambil mengenang. Memperingati mengandung makna merenungkan dan mengenang kembali seluruh rangkaian perjuangan dari para pendahulu kita untuk meraih kemerdekaan agar bangsa kita terbebas dari cengkraman penindasan, penguasaan dan penghisapan penjajah yang menimbulkan penderitaan luar biasa.
Di sini kemerdekaan berarti kebebasan, bukan saja suatu kebebasan dari penjajah, tetapi lebih dari suatu kebebasan untuk dapat menentukan nasib sendiri, untuk dapat menentukan sendiri jalan sejarah nasional bangsa ini ke depan menuju cita-cita kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran serta keamanan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam kerangka meraih cita-cita itu, proklamator kita Bung Karno mewariskan kepada kita suatu doktrin Trisakti yang terkenal dan bersejarah, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Kemerdekaan menjadikan kita bangsa yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian khas Indonesia. Dengan berdaulat di bidang politik, kita berkuasa penuh atas diri kita sendiri menentukan kebijakan-kebijakan politik, pembangunan nasional, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri, dengan berdikari di bidang ekonomi. Kita bertanggung jawab sendiri atas kesejahteraan hidup bangsa kita, bertanggung jawab sendiri atas perut bangsa yang besar ini. Tentang hal ini, dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1, Bung Karno berkata, "Urusan manusia sepanjang zaman adalah urusan perut, urusan kerejekian, dan itu adalah urusan perekonomian. Kita harus berjuang, jatuh bangun tanpa kenal lelah untuk menjadikan bangsa besar ini bangsa yang segar bugar badannya, bukan kurus tak bergizi dan sakit-sakitan atau cerdas otaknya, bukan bodoh apalagi tidak tahu baca tulis, tebal dompetnya dengan lembaran Sudirman, bukan lembaran Patimura, aman damai hidupnya, bukan selalu konflik, rusuh dan dicari polisi. Lalu kemudian dengan berkepribadian dalam bidang kebudayaan, kita membentuk suatu kepribadian yang khas, selaras budaya bangsa Indonesia, membentuk suatu karakter nasional yang khas Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita mau membentuk suatu kepribadian nasional yang berketuhanan Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Hadirin yang saya hormati, Utun Renu Lai Melaka yang saya cintai, memperingati berarti membangun komitmen. Memperingati hari proklamasi kemerdekaan tidak hanya sekedar untuk renungan dan kenangan atas peristiwa proklamasi di masa lampau. Dalam suatu upacara seremonial 17 Agustus seperti yang kita lakukan sekarang ini, dengan berbagai upacara bendera, lomba, tari-tarian, aneka pertunjukan, dan karnaval. Tetapi lebih dari itu, peringatan ini memiliki suatu makna yang lebih dalam, yaitu membangun komitmen, mengorbankan tekad bulat, membangun suatu budaya etnos kerja Pancasilais, membangun suatu rasa tanggung jawab, kepekaan, dan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara, serta daerah kita, membangun suatu budaya transparansi dan akuntabilitas, dan membangun suatu sistem pemerintahan yang baik, berdasarkan suatu sistem manajemen birokrasi yang bersih dan berwibawa. Siapa yang akan melakukan semua ini dan kapan kita akan memulainya? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dengan makna peringatan seperti ini, kita mau bangkit dan bergerak. Hadirin yang saya hormati, Utun Renu Lai Melaka yang saya cintai, kita mau menyingsingkan lengan baju, mengisi alam kemerdekaan yang diraih. Kita bertekad membangun komitmen untuk berkeringat besar kecil, untuk bekerja keras dan cerdas membangun bangsa dan negara ini, membangun Kabupaten Melaka yang tercinta ini di segala bidang kehidupan, melihat sekilas perjalanan sejarah bangsa dan negara kita selama 78 tahun. Pertanyaan mendasar kita adalah, sudah tercapai sepenuhnya cita-cita dan tujuan nasional masyarakat yang adil dan makmur? Tanpa banyak pikir panjang, kita pasti akan dengan spontan menjawab, belum sepenuhnya. Kita masih harus berjuang. Tanda-tanda masyarakat adil dan makmur untuk mulai tersingkap sudah mulai kelihatan wajahnya sejak kepemimpinan Presiden kita Joko Widodo dalam 2 periode hingga sekarang.
Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia tidak lagi dipandang sebagai sebelah mata oleh negara-negara di dunia, terutama negara-negara maju. Sekarang dunia memandang Indonesia dengan mata terbelalak terheran-heran. Indonesia sudah diperhitungkan sebagai negara yang berpotensi menjadi raksasa ekonomi dunia di masa depan. Buktinya dapat kita lihat dalam kenyataan bahwa sesudah reda pandemi COVID-19, ekonomi Indonesia tetap stabil dan terus meningkat, sementara banyak negara lain mengalami kemunduran yang memilukan, lalu mau tidak mau menjadi pasien IMF. Data ekonomi dunia tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Dana Moneter Internasional, dari antara 50 negara sedunia, Indonesia menempati urutan ke-16 negara yang maju ekonominya dengan produk domestik bruto sebesar 1,31 triliun dolar Amerika Serikat, di atas Arab Saudi dan di bawah Spanyol. Sementara pada tahun 2050, Indonesia diproyeksikan akan menjadi raksasa ekonomi dunia nomor 7. Di kalangan negara-negara ASEAN, produk domestik bruto Indonesia menempati urutan nomor 1 sebesar 1.390 miliar dolar Amerika Serikat. Kita mungkin bertanya, dari mana prestasi besar Indonesia ini? Jawabannya adalah dari kerja dan kerja keras seluruh masyarakat Indonesia yang bekerja sama yang erat dengan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Dalam konteks ini, memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan seharusnya membuat kita bertanya, apa yang sudah saya lakukan untuk negeriku, untuk provinsiku, untuk kabupatenku, terutama untuk Raja Malaka? Bukan sebaliknya bertanya, apa yang sudah dilakukan negaraku, provinsiku, dan Raja Malakaku untuk saya. Maka membangun komitmen dan tekad bulat ini harus ada pada seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, dan swasta. Untuk Renu Raja Malaka yang saya banggakan, kemajuan Kabupaten Malaka adalah hasil kerja keras kita bersama dan hasil kerja keras seluruh ASN Kabupaten Malaka yang tersebar di seluruh perangkat daerah. Oleh sebab itu, pada kesempatan emas perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus yang ke-78 ini, saya selaku Bupati mengajak semua pihak agar membangun komitmen untuk mengabdi tanpa pamrih, membangun tekad bulat untuk bekerja keras dan cerdas, menghidupkan rasa tanggung jawab untuk mewujudkan Malaka sejahtera. Untuk itu, berikut ini tentu saya harus menyampaikan program-program yang selama ini kita kerjakan. Khusus waspada pangan, Malaka sudah memiliki 2 brand produk Malaka, yaitu brand beras Nona Malaka dan brand Ore Lakateo. Selain itu, Bupati Malaka mencanangkan program 3K, yaitu kebun, kandang, kolam untuk mencukupi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Untuk menunjang program-program tersebut, pemerintah daerah melakukan instansi-instansi teknis, melalui instansi-instansi teknis terus berupaya mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Malaka dengan membangun infrastruktur pendukung dan meningkatkan pengetahuan para petani. Beberapa program dilakukan, diantaranya pengolahan lahan gratis seluas 3.333,46 hektar, penyediaan benih kacang hijau untuk mendukung brand Ore Lakateo 625 ton, penyediaan benih padi untuk mendukung brand beras Nona Malaka sebanyak 87,5 ton, pembangunan sejumlah sarana dan prasarana pertanian, alat-alat mesin pertanian, pembangunan jalan usaha tani sepanjang 3.500 meter, pembangunan irigasi tersier sepanjang 945 meter. Program kedua, adat istiadat, seni budaya, olahraga, dan kerukunan hidup antar umat beragama. Peningkatan peran aktif kelembagaan adat di Kabupaten Malaka melalui pemberian insentif bagi liurai, loro, nain, fukun se-Kabupaten Malaka kepada 2.054 orang. Pentas Bidutai Smuting pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan penari sebanyak 2.000 orang dan tercatat sebagai rekor dunia melalui Museum Rekor Indonesia. Penyajian akar bilan terbanyak pada tanggal 15 Agustus 2023
dan tercatat sebagai rekor dunia melalui Museum Rekor Indonesia. Mengikuti pentas seni dan budaya di negara Timor Leste, Kabupaten Melaka menghadiri penyelenggaraan sejumlah event olahraga di tingkat regional dengan menghadirkan 406 atlet bela diri dan sepak bola. Pada saat ini perwakilan Kabupaten Melaka sedang mengikuti ajang olahraga bergengsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ETMC, di Kabupaten Rotendao. Saya mengajak Hutun Renurai Melaka untuk mendoakan tim kecintaan kita, PS Melaka, agar mendapatkan hasil terbaik. 3 kualitas sumber daya manusia yang tangguh, kompeten, dan berdaya saing global. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia ditekankan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kualitas PAUD, peningkatan akses pendidikan, dan peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat anggaran di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program Kartu Melaka Cerdas dan pemajuan kebudayaan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, berbagai program telah dilakukan, di antaranya akreditasi A untuk PAUD Kasih Ibu dari Melaka Barat, akreditasi A untuk SMA Negeri Hargakai, Madrasah, dan SMP Sabar Subur Betun. Pemberian Kartu Melaka Cerdas Seri A kepada 4.167 pelajar. Pemberian Kartu Melaka Cerdas Seri B kepada 987 mahasiswa. Pembangunan gedung layanan perpustakaan daerah. Pendidikan lanjutan ASN dengan rincian S1 sebanyak 90 orang, S2 sebanyak 30 orang, dan S3 sebanyak 2 orang. Pembangunan balai latihan kerja sebanyak 3 unit, pembangunan 28 unit ruang kelas baru, pembangunan 8 unit perpustakaan sekolah, penyediaan teknologi informatika sebanyak 34 paket, pembangunan laboratorium sekolah sebanyak 21 unit, pembangunan laboratorium komputer sebanyak 19. Selanjutnya, peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan juga terus dipacu melalui berbagai program, diantaranya pemberian Kartu Melaka Sehat bagi 17.969 orang, pendidikan dokter spesialis sebanyak 2 orang, penurunan angka stunting sebesar 0,53%, pembangunan 1 unit puskesmas prototipe, pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit Pratama Alkani, pengadaan 18 unit kendaraan roda 2 untuk puskesmas keliling, pengadaan 2 unit kendaraan roda 4 untuk puskesmas keliling, pengadaan 1 unit kendaraan roda 4 untuk promosi kesehatan, pembangunan gedung rawat inap RSUPP Betun. Tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, inovatif, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, kami berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan internal, dan dari pengawasan internal tersebut, entitas pengelola keuangan telah mengembalikan kerugian daerah sebanyak 4.565.347. Kabupaten Melaka mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI, perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Melaka tahun 2022. Ini adalah opini WTP yang keempat kalinya. Yang terakhir, yang kelima, infrastruktur. Pembangunan infrastruktur publik menjadi syarat mutlak dalam upaya peningkatan ekonomi suatu wilayah. Dengan kondisi keterbatasan anggaran, Melaka terus melakukan hal-hal besar di bidang pembangunan infrastruktur, diantaranya pembangunan jalan sejak 2021 sampai dengan 2023 sepanjang 73.848 meter. Pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Melaka yang dilaksanakan dengan metode pekerjaan tahun jamak 2021-2023. Perkuatan tebing Sungai Penenai di Desa Angkes dan Desa Badero sepanjang 440 meter. Pembangunan tanggul darurat pada Das Benenai sepanjang 800 meter. Normalisasi
alur Kali Motamuruk di Dusun Umelor, Desa Lakulo sepanjang 2000 meter. Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 158 hektar. Pembangunan brown capturing dan jaringan perpipaan sepanjang 1.670 sambungan rumah. Pembangunan baru spam jaringan perpipaan sepanjang 850 sambungan rumah. Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan sebanyak 1.351 unit. Pengadaan lampu traffic light pada 3 titik di kota Betun, yaitu Simpang Polres Melaka, Simpang Lapangan Umum Betun, dan Simpang Pasar Beabu. Pemasangan lampu penerangan jalan umum sebanyak 215 titik. Pemasangan perangkat internet gratis sebanyak 211 unit. Pembangunan rumah bagi warga Trans Kapitan Meo sebanyak 32 unit. Putun Renurai Melaka yang saya hormati dan saya banggakan, saya mencoba mengutip dua tokoh nasional. Bung Karno mengatakan kepada kita, kepadamu kutitipkan negeri ini. John F. Kennedy said, don't ask to your country what your country do for you, but ask to yourself what you do for your country. Bapak Ibu hadirin sekalian, apa makna proklamasi bagi kita? Apa makna perjuangan bagi kita? Pendahulu kita angkat senjata untuk melawan penjajah. Sekarang makna bagi kita sudah berubah. Kita berjuang untuk melawan kebodohan. Kita berjuang untuk melawan kasus-kasus korupsi, kasus narkoba, kasus tindak pidana perdagangan orang, kasus fitnah di sana sini. Kita juga berjuang untuk melawan kemalasan kita. Yang jadi guru kembali mengajar tepat pada waktunya. Yang jadi siswa disiplin untuk masuk sekolah. Yang jadi ASN disiplin masuk kantor. Dan semua profesi kita harus disiplin. Kita selalu saya katakan, hidup di Melaka kita harus bersyukur. Karena selalu saya katakan, tanah Melaka tanah surga. Baik sonda baik, tanah Melaka lebih baik. Tidak ada tanah yang lain yang lebih baik di bumi ini yang kita bijak. Untuk itu saudara-saudara sekalian, saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Melaka mengucapkan Dirgahayu 17 Agustus 2023 yang ke-78 dan selamat ulang tahun Kabupaten Melaka yang ke-10 atau 1 Dasawarsa. Merdeka! 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 Terima kasih, Tuhan memberkati Renurai Melaka dan Rai Melaka khususnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Hasil monitor sudah diserahkan kepada beliau. Kita akan dikerjakan. Saya kira itu. Saya tidak ada menutup siapapun, tapi harus tolong dipahami. Tugas saya itu eksekutif. Jangan dipaksakan saya untuk ambil alih, polisi punya tugas, jaksa hakim punya tugas. Kan nanti saya juga salah, ya. Oke. Ya, pada dasarnya serahkan kepada pihak berwenang. Ketentuan negara-negara hukum. Tentu kita butuh proses gitu. Dan memang kita lihat sendiri kan, contoh kasus bawang merah sampai hari ini kan masih diproses. Ya kita tunggu hasilnya seperti apa. Jadi saya tidak akan intervensi siapapun, saya tidak akan menghalangi siapapun. Apalagi soal menghalangi, tidak mungkin saya lakukan itu. Ya, Bapak ini ada satu terkait Puskesmas Weliman yang sangat melihat kondisi ya, sangat kasihan sekali. Semua saya Puskesmas Weliman itu sudah proses organisasi. Ini Semua sudah diproses. izin Bapak. Pak. Izin Pak Bupati. Ini untuk kemerdekaan setelah HUT ini kita planning apa yang utama untuk kita maju nih? Kita kerjalah. Kita nggak bisa bermimpi, kita harus kerja. Bagi saya itu saja. Hasil kan ada lihat sendiri. Kecuali saya duduk diam, saya tidak kerja. Tadi data sudah komplit dan saya bebas. Nah itu masih banyak kan soal pengusaha. Ya, Bapak ini Pak. Tadi dalam pidato bahwa pemerintah Kabupaten Melaka pernah di Timor Leste. Izinkan ada pergian ke Timor Leste itu apakah ada izin produk dengan oh iya, jelas Pak, ada izin. Saya nggak mungkin, saya orang hukum. Nggak mungkin saya jalan tanpa izin. Bapak ini Bapak terkait Seroja Bapak. Seroja ini bagaimana kira-kira ini? Siapa yang bertanggung jawab atas ini semua?
Kan jelas kan ada PPK, jelas ada badan yang menangani. Sudah, silakan jelas. Itu ya. Cukup. Oke Bapak, oke terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat kembali. Double Pelangi di Pupuk Barat Daya, Malaka. Kabupaten Malaka dalam peradaban status sosialnya.